Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bayu Biru. Baik, sahabat Bayu Biru, kita semua mengetahui bahwa perdagangan itu adalah hal yang sangat menarik. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa dagang itu adalah pintu rezeki, 9 pintu rezeki dari 10 dalam usaha. Nah, begitu juga dalam perdagangan sangat sangat banyak sekali hal-hal yang mengganggu, baik dalam mengganggu fisik ataupun metafisik. Dan sangat lumrah sekali di Indonesia ini, perdagangan itu banyak dikaitkan dengan hal-hal mistis, yaitu hal-hal yang semacam penglaris, semacam supaya dagangan ini semakin maju, itu sangat banyak sekali. Nah, kali ini saya akan mewawancarai sahabat saya, teman saya, yang dia sendiri sebagai pedagang. Di sini dia sangat banyak mengalami hal-hal yang mistis atau hal-hal yang aneh, dan juga dari situ nanti dianya menjadi lebih sukses. Nah, apa kiat-kiatnya, apa trik-triknya, atau bagaimana caranya, nanti akan kita wawancarai langsung. Dan ini semoga dapat sahabat-sahabat Bayu Biru dapat diambil hikmahnya, bahwa dagang itu kita harus benar-benar pasrah, benar-benar yakin bahwa segala sesuatu itu dari Allah, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tetap ikhtiar dan juga tawakal. Jangan sekali-sekali berdagang ini kita meminta penglaris ke dukun, ke paranormal atau sejenisnya. Oke, baik, kita langsung saja wawancara. Oke. Nah, sahabat horor, sahabat Bayu Biru, di sini di sebelah saya sudah ada salah satu teman lama saya yang akan kita kuak misteri atau kita kuak sejarah usahanya di bidang dagang dan lain-lain. Baik, ngapunten Pak, saya mungkin perkenalkan sedikit kepada sahabat Bayu Biru, siapa jenengan. Baik, sahabat Bayu Biru, di sini adalah Pak Agus. Nah, beliau jenengan sekarang usahanya apa aja, Pak? Usaha saya ya warung, Mas. Dari dulu juga warung. Oh iya, warung ya, Pak ya. Tapi saya bukan orang sini asli. Orang sini asli itu istri. Dulu warung itu kecil di depan sana, di depan rumah itu. Oh, di depan di rumah. pinggir jalan tenda, kayak tenda. Kalau hujan angin ya kayak gitu bayar semua. Itu seperti itu. Setelah itu jualan cuman es degan sama es campur dulu di depan rame. Setelah rame terus kita bangun di belakang itu, Oh, yang ini ya, Pak ya? yang itu bangun itu. Setelah itu kita nggak jualan es lagi, kita jualan nasi lodeh sama sambelan sama ya aneka macam sambal-sambalan lah itu yang itu. Terus setelah kita bangun di belakang sepi malah Sepi ya, Pak? langgan-langgan yang dulu yang pedagang-pedagang kecil yang dari sawah-sawah mampir kayak sungkan mau mampir ke warung yang belakang. Oh iya. Setelah itu gimana ya kita supaya bisa omset bisa naik lagi kayak dulu ya. Kita
namanya itu, promo kecil-kecilan lah, promo kecil-kecilan, bahwa sekarang kita jual nasi nggak jual es lagi ya. Ada es-esnya lagi, cuman fokusnya kita ke nasi. Nggak dulu kan cuma es aja sama goreng-gorengan. Itu berapa lama itu Pak usaha dari mulai dagang es terus mulai beranjak ke nasi sampai saat ini itu berapa lama? Untuk es menurut istri saya, esnya itu sekitar 3-4 tahun di tenda, kayak di tenda. Setelah itu warung yang ini kurang lebih ya 8 tahunan belakangan. 8 tahun. Sekarang kurang lebih ya 12 tahun 12 tahun berjalan. Lalu untuk yang saat ini nih Pak nih, omsetnya itu berapa Pak kalau untuk omset penghasilannya? Omset sih dulu kan masih warung kan masih jarang-jarang, itu masih 1.800.000 per hari. Itu kotor, belum dikasih potong lain-lain. Kalau sekarang udah banyak warung ya mungkin 500-400 ya, alhamdulillah. Iya. Lalu adakah pengalaman yang janggal mungkin dalam usaha Bapak yang mengganggu atau bagaimana? Mungkin ada pengalaman seperti itu. Itu sih kalau namanya usaha sih pasti ada kendala, pasti ada. Entah kendala fisik, entah kendala non fisik, itu pasti ada. Kalau fisiknya sih kendala waktu hujan terus turun omset, dan itu juga. Terus kendala paceklik, omset juga turun. Nah yang kita yang harus antisipasi itu kendala-kendala yang gangguan lah, nggak tahu diganggu dari siapa, kita nggak tahu. Itu juga pernah seperti itu ya. Katanya sih para pelanggan, Bu kok tutup sih 3 hari, padahal kita nggak pernah tutup tapi tutup. Seperti itu, kok tutup 3 hari, karena tutup di depan itu kok nggak pernah disapu, kotor. Itu banyak yang pelanggan yang seperti itu bilang, itu ada. Tapi bersih Ya kita setiap hari ya nyapu, bersihkan gitu, tapi katanya seperti itu, tutup dan depannya kotor. Itu banyak yang bilangnya gitu juga. Kalau nggak gitu, terus yang kita rasakan apa? Yang kita rasakan kok sepi ya, nggak ada yang orang berhenti ya, kenapa? Ternyata katanya orangnya aku tutup, nggak ada yang berhenti, tutup. Seperti itu yang salah satunya. Yang lain-lainnya juga banyak Mas. Apa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan pada sahabat-sahabat Bayu Biru ini supaya lebih mengerti tentang dagang dan nantinya solusinya bagaimana. Iya. Yang sering kita dengar di orang-orang kan sama kan, nasi basi. Ya itu nasi basi. Kita juga ngalamin nasi basi. Baru nasi matang setengah jam basi. Itu pernah gitu juga. Itu begitu itu sering apa hanya sekali 2 kali atau bagaimana Pak kalau untuk nasi basi seperti itu? Kita ngalamin mungkin 3 kali. Setelah 3 kali kita cari solusi, alhamdulillah selesai. Terus juga ada penampakan. Itu penampakan model bagaimana nih Pak? Model kayak cewek tapi bahkan hitam, terus yang hitam merindingnya hitam semua, kayak hitam semua, tapi cewek gitu. Itu penampakannya wanitanya hitam, berpakaian hitam gitu. Lalu ada mungkin yang lain, penampakan lain mungkin. Tapi memang saya juga ini sedikit merinding Pak. Soalnya memang di belakang ini kan langsung ini ya. Gitu. Cuman bilang ini tempatnya sih di belakang, itu katanya tempatnya di belakang. Tempat yang kumpulnya makhluk itu di belakang juga banyak. Tapi alhamdulillah
jarang diganggu sih ya dari situ. Ya kita kan kalau belakang, kalau itu ya misi lah, sama-sama klonwun istilahnya. Nggak apa namanya, alamku nggak bisa ganggu lah, ini seperti itu. Kalau untuk sosok makhluk yang tadi loh Pak ya, yang Bapak bilang berpakaian hitam-hitam, itu biasanya itu kelihatannya itu di mana Pak? Kelihatannya itu berdiri di samping itu, apa magicom namanya ya, magicom untuk penghangat nasi gitu di situ. Kalau apa ya, penampakannya itu malam ya? Malam. Pokoknya kan di situ kan ada kamar pembantu di sini. Dia biasanya kalau tengah malam dia kamu ke kamar mandi. Terus ke kamar mandi, kau lihat itu kayak jadi, terus kembali lagi. Ya apa namanya, kayak jadi kamar mandi lagi. Udah 3-4 hari seperti itu. Tapi basinya cuma 3 kali, basinya nasinya itu. Tapi ya, penampakan itu sering. Oh, jadi penampakannya itu sering. Terus ketika penampakan, nah selesai penampakan itu nasi itu basinya itu ketahuannya pas kapan itu Pak? Ya setelah apa namanya, matang, nasi matang, baru saja matang, setengah jam mau orang beli, loh kok udah jemek gitu. Udah jemek, udah basi. Itu seperti itu 3 kali seperti itu. Kita kirain apa ya, mungkin magicomnya yang rusak, sempat ganti. Setelah 2 kali kita ganti, mungkin intinya rusak. Saya nggak percaya, sama yang lain tidak percaya sebenarnya. Terus nah itu kita ganti, loh kok pancat, kok tetap seperti itu. Baru kita tanya-tanya ke sharing-sharing ke teman-teman itu. Lalu apa namanya, cara mengatasi nasi itu supaya tidak basi itu jenengan itu bagaimana? Ya segala teman sih itu apa namanya, dikasih pandan. Oh, dikasih pandan. Apa namanya, jika setelah basi, kasih pandan, tutup setengah jam, buka lagi. Oh, berarti nasi yang sudah basi lalu dikasih pandan, tiba-tiba itu berubah lagi, basinya nggak ada gitu? Iya, itu sih apa nama, cuman kita ditutup mata kita seperti basi aja. Enggak, katanya seperti itu teman saya. Kita kasih seperti itu ya, nggak langsung ya tetap ada, nggak kayak basi kayak yang tadi. Pertama kan basi kayak jemek, terus kita kasih pandan, tutup setengah jam, kita basi buka, masih bisa dimakan lah intinya. Berarti apa namanya, basi tadi itu hanya penglihatan kita, penglihatan Bapak yang seolah-olah diganggu oleh makhluk seperti itu. Iya, info nih dari teman sharing-sharing, terus sama ke Gus itu juga seperti katanya seperti itu sih. Kita coba ya, alhamdulillah. Nah, terus apa namanya, setelah kita sharing-sharing kan dikasih solusi gini loh, di gini itu kita laksanakan juga, alhamdulillah. Terus enggak. Lalu ini kan di depan jalan, termasuk jalan raya ya Pak, termasuk rame toh sebenarnya. Nah, hal-hal yang sepi, yang membuat omset turun drastis, itu terjadi berapa lama itu Pak? Kita kan gini, mungkin nggak sampai lama, mungkin 1 minggu lah paling lama. Kalau sepi 1 minggu kita mesti apa ya, cross check ini alami memang alami sepi atau memang apa namanya, sepi yang tanda kutip itu, tanda kutip. Kita analisa, oh kalau semua memang sepi, kadang-kadang di sana juga sepi, kita biarin aja lah, paling nanti setelah itu akan ramai sendiri. Tapi kalau ada yang janggal, sebelah kok ramai, sana kok ramai, tapi sini kok sepi, itu kita baru ke tempat apa ya, kita minta tolong ke tempat orang-orang yang pinter lah itu. Kita seperti itu. Setelah kita datang ke tempat orang itu, ya alhamdulillah lagi itu. Jenengan datang ke orang itu biasanya itu apa yang jenengan lakukan, atau apa yang disuruh oleh
kiai atau orang pinter yang jenengan lakukan itu? Dulu sih aneh-aneh mas, aneh-aneh, ada yang disuruh bakar dupa, ada yang seperti itu, ada yang disuruh tebar garam. Itu kalau bakar dupa itu biar apa ini Pak? Nggak tahu, katanya biar rame gitu ya, kata Oh dupa biar orangnya. ya, bakar dupa. Terus kasih garam. Kasih garam juga. Terus pada akhirnya ini kan sudah mulai ramai kembali daripada yang sebelumnya. Iya, alhamdulillah. Nah, itu apa yang Bapak lakukan sehingga kok bisa ramai kembali dari yang sebelum-sebelumnya Bapak tanya ke orang-orang yang paham tentang dagangan yang diganggu oleh orang, itu pada akhirnya itu bisa tuntasnya itu karena apa itu Pak? Kita kan dulu kita sembarang orang kan kita minta tolong ya, yang aliran gini dan kita masuk semua. Sekarang kita alhamdulillah kita pilah-pilah, enggak semua kita masukin, enggak. Kita yang masuk yang sesuai syariat, nah seperti syariat ya, baca sholawat, istighfar, apa namanya itu lah, ada seperti itu kan. Kalau yang bakar-bakar enggak. Itu Pak, untuk apa kan bakar-bakar apa namanya tadi? Dupa. Nah itu jenengan bakar dupa itu efeknya itu berapa hari itu Pak? Efek ramenya atau efek sepi atau bagaimana itu? Ya setelah kita bakar dupa itu lancar lagi mas. Lancar lagi. Alhamdulillah, kayak rame lagi. Tapi setelah 1 minggu 2 minggu sepi lagi. Lalu kita ke tempat orang itu lagi, nanti terus digawai garam ditebar, rame lagi. Kalau sudah gitu rame lagi. Itu selang berapa lama itu Pak kalau untuk dupanya, bakar dupa terus bakar garamnya itu berapa lama itu? Ya mungkin 3-4 bulan kita jalan itu. Setelah itu kok gini terus ya. Kita harus cari solusi yang ya gitu-gitulah. Kayaknya juga dari hati juga kok gini ya pakai bakar-bakaran, kayaknya nggak enak juga di hati. Kayak nggak pas, nolak gitu ya Pak. Hati nurani itu nolak gitu. Terus kita cari-cari lagi, cari info teman-teman, terus suruh ke yai ini ke sini, terus ketemu lah sampai sekarang itu suruh zikir. Dan sebenarnya sholat berjamaah itu di rumah itu harus dijalankan, terutama sholat subuh terus berjamaah sama istri itu. Alhamdulillah sampai saat ini harus jamaah terus subuh. Jadi dengan seperti itu jamaah subuh. Terus selain jamaah subuh itu Pak, ada amalan yang khusus mungkin dari kiai jenengan? Yaitu sholawat sama apa nama adzan itu yang paling kita tekuni, yaitu terus sekarang udah nggak pernah minta yang itu lagi. Oh, jadi udah nggak pernah minta apa namanya kayak bakar dupa, bakar kemenyan, itu sudah nggak dijalankan lagi ya Pak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Karena itu gini, menurut ayah saya itu gini, rezeki menjaluk sing lancar dari barokah. Saya minta yang barokah, ya seperti itu, yang barokah. Oh, dan jaluk lancar seperti itu. Kita enggak, alhamdulillah yang minta barokah dikasih lancar, alhamdulillah. Oh iya. Baik, sahabat Bayu Biru dimanapun Anda berada, ini kisah dari sahabat lama saya atau teman lama saya tentang masalah-masalah dalam berdagang, dan juga sudah kita ketahui bersama solusi yang tepat itu bagaimana ketika menghadapi hal-hal atau gangguan-gangguan dalam berdagang. Nah, semoga kita semua dapat mengambil ibroh atau hikmah dalam kisah sahabat saya ini, Pak Agus, dan juga semoga ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa dalam mengais rezeki, dalam berdagang, jangan meminta lancar tapi memohon barokahnya. Mungkin sekian dari
saya dari sahabat saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.